Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Thumma nusalli wa nusallim li nabiyyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du ayyuhal jama'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Bapak dan saudara, hadirin sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat yang terus Allah berikan kepada kita, termasuk rahmat berupa hujan yang terus Allah berikan, Allah turunkan kepada kita hingga siang hari ini. Tentunya kewajiban sebagai seorang muslim adalah bersyukur atas limpahan rahmat yang tiada henti tersebut, dan tentunya dengan iringan doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Kemudian salawat dan salam teruntuk insan paripurna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia spesial yang menjadi qudwah kita bersama, yang setiap ucapan dan perbuatannya kita klaim sebagai pedoman menjalani kehidupan yang fana ini. Bapak dan saudara, hadirin sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di 60 hari pertama kepemimpinan presiden terpilih yang sudah dilantik 20 Oktober yang lalu, ada sebuah temuan yang sangat mengejutkan kita semua, di mana di salah satu kementerian yang cukup memiliki anggaran terbesar di seluruh kementerian yang ada, Kementerian Komunikasi Digital dan Informasi, ditemukan beberapa orang staf terlibat sindikat suap yang dilakukan oleh pemilik situs judi online. Tidak jutaan rupiah, tidak ratusan juta, tidak miliaran. Total suap atau transaksi yang ditemukan oleh pejabat penyidik adalah 8,1 triliun yang melibatkan 8 orang staf kementerian yang disebutkan tadi. Bapak dan saudara, hadirin sidang jamaah, ini bukan angka yang sedikit. Ini adalah angka yang sangat fantastis. Maka wajar beberapa tahun terakhir, 1 atau 2 tahun terakhir, gadget yang kita gunakan, handphone yang kita gunakan, hampir setiap hari berseliweran iklankah namanya atau promosikah namanya situs-situs judi online tersebut, yang ternyata dilindungi oleh orang-orang yang kita amanahi sebagai penjaga dunia maya kita tersebut. Bapak dan saudara sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mengkaitkan ini dengan pesan-pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tentunya kita semua sudah sering mendengar bahwa ternyata perjudian tersebut bukanlah hal yang baru di atas permukaan bumi ini. Seperti yang kita ketahui sidang jemaah yang dimuliakan Allah, definisi sederhana dari perjudian adalah pertaruhan yang dilakukan oleh beberapa pihak, yang menang mendapatkan keuntungan, yang kalah mendapatkan kerugian.
yang tentunya ini terjadi prakteknya di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak pandang bulu saudara-saudara, laki-laki, perempuan, tua, muda, remaja dan dewasa, semua usia sudah terkontaminasi perjudian ini. Dan akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan zaman, yang paling berkembang tentunya adalah perjudian online. Sebahagian masyarakat kita sudah tahu, sudah pandai menggunakan situs-situs tersebut. Sehingga sidang jemaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan data yang dirilis oleh CNN November lalu, bahwa negara di seluruh dunia dengan pengakses situs judi online terbanyak adalah negara tercinta kita ini, Indonesia. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua bertanya-tanya, kenapa perkembangan judi online sangat pesat di bumi pertiwi ini? Kenapa tumbuhnya sangat cepat sekali? Maka tentu ada faktor yang menjadi penyebab. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa perkembangan judi online sangat marak akhir-akhir ini? Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, alasan pertama tentunya adalah faktor ekonomi. Ketimpangan jumlah kebutuhan dan pendapatan disinyalir menjadi penyebab utama, sehingga masyarakat kita berpandangan bahwa dengan berjudi, apalagi judi online, cukup tanam modal 100.000, 200.000 saja kita sudah mendapatkan pundi-pundi jutaan rupiah. Dihitung-hitungnya, dikali-kalikannya sehingga jumlahnya sudah puluhan juta, sehingga menganggap bahwa judi online adalah solusi menyelesaikan krisis ekonomi yang ada. Kemudian yang kedua, sidang jemaah yang dimuliakan Allah, penyebabnya adalah adanya pandangan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa dengan berjudi, dengan beraktivitas judi online, kita akan menang terus, kita akan diberikan keuntungan secara finansial. Bapak dan saudara, logika kita semua tentu berpikir dengan pikiran yang sama. Mana mungkin penyedia situs judi online akan memberikan keuntungan kepada penggunanya? Mana mungkin mereka mau rugi? Mereka sudah berkorban, menyuap dan lain sebagainya. Tentu mereka akan mencari keuntungan. Maka ternyata yang diubah oleh judi online ini adalah paradigma kita, cara berpikir kita sebagai seorang yang logis. Diberikan kita kemenangan jutaan rupiah, tapi kita lupa, sebelum kita menang jutaan rupiah, kita sudah rugi berjuta-juta sebelum itu. Maka hadirin sidang jemaah yang berbahagia, inilah paradigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, menganggap bahwa dengan berjudi, apalagi judi online yang cukup dengan tekan-tekan saja, mampu menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Bapak saudara sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata selain ada faktor penyebab, ada akibat yang justru menjadi imbas, menjadi impact dari kecanduan judi online ini. Akibat yang pertama tentunya adalah hancurnya keimanan seseorang. Adanya paradigma bahwa judi online lah yang menjadi solusi atas seretnya rezeki yang menimpa sebuah keluarga, maka tentu ini menghancurkan iman kita. Kepercayaan kita bahwa sejatinya yang Maha Razzaq adalah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjadi solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Maka tentunya iman kita akan hancur ketika kita sudah kecanduan perjudian ini. Kemudian yang kedua sidang jemaah, yang diakibatkan oleh kecanduan judi online adalah hancurnya rumah tangga yang sudah kita bangun. Bapak dan saudara, di Indonesia sepanjang tahun 2024 ini, berdasarkan data dari Pengadilan Agama,
ada angka perceraian sudah sampai di angka 461.000 perceraian. Yang kemudian ketika dianalisa, 1/3 di antara yang bercerai ini adalah mereka yang menghadapi krisis ekonomi dan tidak tanggung-tanggung. 3/4 di antara mereka adalah mereka yang mengaku suaminya kecanduan judi online. Bapak dan saudara, hancurnya sebuah pernikahan yang rugi bukanlah sang suami, bukan pula seorang istri, tapi yang akan menerima kerugian terbesar adalah anak-anak mereka. Anak mereka akan tumbuh menjadi seorang anak yang punya ayah tapi tidak rasa punya ayah, yang punya ibu tapi tidak rasa punya ibu, yang ayahnya sudah menikah kembali setelah perceraian itu, yang ibunya dipinang oleh laki-laki lain setelah perceraian itu. Maka hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, maka wajar para ahli psikologi mengatakan 90% anak-anak yang mengalami perceraian kedua orang tuanya atau sebutlah broken home mereka, psikis mereka terganggu, mental mereka hancur, maka perkembangan kehidupan mereka ikut terbawa hancur. Hadirin sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menjadi agent, menjadi pelaku yang menumpas perjudian-perjudian. Apakah sifatnya? Apakah itu online ataupun offline? Karena jelas bahwa perjudian adalah perbuatan yang benar-benar sudah diklaim sebagai sebuah perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah 90 dan 91 yang dibacakan di awal tausiah tadi. Semoga menghadapi tahun 2025 kita menjadi insan yang terus mengingatkan saudara-saudara kita yang dimulai dari diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.